Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi untuk Pak Mufti selaku dosen fabrikasi dan pengelasan. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi laporan akhir dari PBL Skidframe kami. Di sini kami dari kelompok 6 ada saya Nasim Hamed, ada rekan saya Muhammad Rion Saputra, dan juga ada rekan saya Farid Rahman. Oke, berikutnya. Nah, pada slide ini akan membahas 7 bab seperti yang terdapat di daftar isi ini. Untuk bab pertama yaitu Skidframe akan saya jelaskan. Oke, lanjut ke slide kedua. Nah, Skid frame. Skid frame merupakan struktur kerangka yang terbuat dari bahan logam, biasanya baja, yang dirancang untuk mendukung, melindungi, pemindahan, atau pemasangan peralatan berat seperti pompa, generator, kompresor, dan peralatan modular lainnya. Nah, dalam skid frame ini tentu juga didukung oleh teori load out, yaitu proses uh, yang merupakan langkah pemindahan struktur berat dari lokasi fabrikasi menuju transportasi, seperti contohnya transportasi laut ataupun seperti kapal ataupun tongkang dan banyak lagi lainnya. Biasanya dengan cara pemindahan vertikal yang menggunakan kren atau cara vertikal lainnya. Berikutnya. Nah, peran dan fungsi skid frame adalah uh, skid frame ini dirancang untuk menopang dan melindungi peralatan berat, sekaligus mempermudah transportasi dan pemasangannya. Bayangkan ini sebagai landasan kokoh yang menjadi rumah bagi mesin besar seperti generator, pompa, atau peralatan pabrik lainnya. Berikutnya. Nah, struktur umum pada skid frame yang kami buat ini menggunakan H-beam dengan substructure-nya menggunakan C-section dan L-section. Kami memilih penggunaan H-beam dan C-section ini sudah diperkirakan sebelumnya, yaitu kami sudah melakukan perancangan sebelum fabrikasi dimulai. Kami memilih ini karena properti H-beam yang kuat untuk menjadi main structure dan juga properti C-section yang ringan yang untuk digunakan sebagai substructure-nya. Oke, berikutnya. Nah, untuk berikutnya itu kita masuk ke bab 2 yaitu pemodelan 2D dan 3D skid frame. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya di pemilihan structure, kami telah sebelum melakukan fabrikasi skid frame ini, kami sebelumnya melakukan pemodelan menggunakan software CAD, yaitu lebih tepatnya SolidWorks. Nah, pada SolidWorks ini kami tidak hanya melakukan pemodelan 2D saja, tetapi kami juga melakukan pemodelan 3D untuk skid frame ini. Nah, berikutnya. Nah, untuk pemodelan 2D-nya sendiri kami sajikan dalam bentuk review gambar seperti yang ada di layar depan ini. Nah, ini adalah gambar 2D sekaligus juga weld map yang akan digunakan untuk nantinya proses fabrikasi skid frame. Berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke lebih rinci lagi nih pemodelan 2D. Jadi, tahapan yang kami lakukan untuk melakukan pemodelan 2D ini, yang pertama itu adalah mengambil data dimensi dulu. Biasanya data dimensi ini disediakan oleh klien atau request dari klien. Berikutnya, setelah kami mendapatkan data dimensi, uh, kembali ke slide yang sebelumnya. Berikutnya, setelah kami mendapatkan data dimensi untuk pembuatan skid frame ini, kami langsung melakukan sketsa awal. Berikutnya, menentukan dimensi yang sudah diambil, memasukkan ke SolidWorks karena kami menggunakan software SolidWorks. Kemudian melakukan pengecekan kesesuaian lagi kembali kepada klien. Setelah semua tahap itu dilakukan, seperti yang kita lihat pada gambar slide ini, inilah gambar 2D dari skid frame yang akan kami buat. Berikutnya. Nah, setelah kami melakukan pemodelan 2D, kami lanjut ke pemodelan 3D struktur skid frame yang sudah kami buat gambar 2D-nya sebelumnya. Pemodelan 2D 3D ini dilakukan dengan cara memilih option weldments, kemudian structure member dengan standar ISO, yang kemudian kami memilih H-beam, C-section, dan L-section dengan masing-masing dimensi yang sudah ditentukan. Nah, setelah melakukan hal-hal tersebut, beginilah hasil dari gambaran 3D dari skid frame yang akan kami buat tadi. Oke, berikutnya. Nah, kesimpulan dari uh, pemodelan 2D dan 3D yang sudah kami lakukan tadi adalah pemodelan skid frame menggunakan perangkat lunak CAD yaitu SolidWorks menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari peningkatan akurasi desain hingga kemudahan dalam visualisasi. Nah, selain itu, selain melakukan keuntungan pemodelan 2D tadi, tentu juga kami melakukan modelan 3D. Nah, model 3 dimensi yang dihasilkan juga tidak memberikan sekedar ilustrasi saja, ilustrasi visual, tetapi juga memungkinkan dilakukannya simulasi guna memastikan kekuatan dan keandalan struktur skid frame nantinya setelah difabrikasi. Nah, sepertinya untuk bagian saya sudah selesai. Untuk bab 3 dan 4 saya serahkan ke rekan saya Muhammad Rion Saputra. Terima kasih. Baik, saya adalah saya di sini akan menjelaskan bagian dari pembuatan scheduling atau juga RAB. Yang pertama, penjadwalan dan penyusunan rencana anggaran biaya atau biasa disebut RAB. Merupakan sebuah aspek fundamental dalam keberhasilan pembuatan skid frame. Kedua elemen ini memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan target, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dapat memahami cara mengintegrasikan berbagai aspek proyek, mulai dari desain, pengadaan material, fabrikasi, hingga proses inspeksi akhir dengan yang efektif. Dengan perencanaan jadwal dan RAB ini, proyek skid frame ini dapat dikelola secara efektif, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan anggaran dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
teori penjadwalan dan juga RAB. Penjadwalan dan RAB merupakan komponen yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap tahap pembuatan script frame dapat diselesaikan dengan efisien. Penyusunan RAB dalam proyek pembuatan script frame memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengidentifikasi biaya material utama. Yang kedua, mengidentifikasi biaya bahan tambahan. Yang ketiga, mengestimasi biaya tenaga kerja. Yang keempat, memperhitungkan biaya alat. Dan yang kelima, menyediakan biaya yang tidak terduga. Yang ketiga, ada proses penyusunan jadwal. Pada proses penyusunan jadwal dalam proyek ini, memiliki tujuan yang sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tahap pelaksanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan juga sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Pada proses penjadwalan ini, ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada identifikasi tahapan proyek. Yang kedua, ada estimasi durasi aktivitas. Yang ketiga, ada penyusunan jadwal awal. Yang keempat, ada penjadwalan penggunaan alat. Dan yang ketiga, ada penyesuaian dengan realitas lapangan. Dan yang keenam, monitoring dan revisi jadwal. Yang keempat, ada proses penyusunan RAB. Pada proses penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB ini, pembuatan script meliputi banyak faktor penting yang tentunya dirancang agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang telah dipikirkan dalam menyusun RAB dalam proyek script frame ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dalam proyek, pengumpulan data-data harga, estimasi kuantitas, perhitungan total biaya, pengintegrasian dan penyusunan RAB secara final, dan terakhir adalah revisi dan validasi. Pembuatan penjadwalan dan juga RAB ini adalah proses pembuatan script frame melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur, dimulai dari tahap penjadwalan hingga penyusunan rencana anggaran biaya. Penjadwalan yang efisien memastikan bahwa setiap tahapan proyek, termasuk desain, fabrikasi, inspeksi, dan penyelesaian, dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain juga, penyusunan RAB yang akurat berperan sangat penting dalam pengelolaan anggaran, sehingga proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan biaya yang telah direncanakan tanpa mengorbankan kualitas. Yang keempat adalah analisa kekuatan struktur dari script frame ini. Desain script frame harus mempertimbangkan beban statis dan juga dinamis yang akan diterima selama masa operasionalnya. Dalam hal ini, analisis kekuatan struktur menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa script frame mampu menahan beban tanpa mengalami deformasi yang berlebihan atau kegagalan pada struktural. Yang kedua, ada teori stress, strain, displacement, dan juga faktor of safety. Untuk regangan strain, didefinisikan sebagai perubahan dimensi material yang disebabkan oleh tegangan dan memberikan informasi mengenai tingkat deformasi pada script frame. Yang kedua, ada perpindahan atau displacement, diartikan sebagai perubahan posisi struktur akibat gaya yang diterapkan, meliputi penggeseran linear maupun rotasi dalam konteks script frame. Yang ketiga, ada tegangan atau stres, merujuk pada gaya persatuan luas yang beroperasi pada material yang berakibat dari pembebanan, yang dapat berupa tegangan tarik, tekan, ataupun geser, tergantung pada jenis beban yang akan diterimanya. Yang keempat, ada faktor keamanan atau factor of safety. Adalah suatu parameter desain yang digunakan untuk menetapkan bahwa struktur akan tetap aman dalam berbagai kondisi pembebanan. Yang ketiga, ada pemodelan 3D atau 3 dimensi pada struktur script frame di SolidWorks. Berikut ini disajikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan pemodelan 3D script frame. Jadi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan dimensi dasar dari script frame ini, termasuk panjang, lebar, dan juga tingginya, sesuai dengan kebutuhan proyek. Ini adalah tampilan dari desain. Selanjutnya adalah langkah berikutnya, membuat profil struktur dengan cara memanfaatkan fitur Weldment untuk membentuk profil rangka script frame. Pilih opsi struktural member pada tab Weldment, dan kemudian pilih standar material yang seperti menggunakan baja ASTM A36 dengan tipenya H-beam, channel, dan L-section. Untuk ukuran menyesuaikan yang ada pada webnya. Ini adalah tampilan struktural script frame yang 3D. Langkah terakhir dalam pemodelan 3D ini adalah menambahkan weld bit pada script frame. Caranya, yang pertama gunakan fitur weld bit pada tab Weldment untuk menambahkan sambungan las. Kedua, pilih area sambungan, misalnya sudut antara dua profil rangka, dan tentukan jenis las seperti fillet atau groove weld. Yang ketiga, yang terakhir, atur dimensi sambungan lasnya, seperti lebar atau through gauge dan panjang las, agar sesuai dengan spesifikasi elektroda SMA W7018. Yang keempat, ada tahapan analisa struktur script frame pada SolidWorks. Analisis struktur global bertujuan untuk mengevaluasi distribusi bahan dan juga tegangan yang akan dialami script frame di seluruh struktur script frame nantinya. Pada saat script frame digunakan, langkah-langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada impor atau model 3D script frame yang akan dianalisis. Ini adalah tampilan dari struktur model 3D yang sudah jadi. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan material yang akan digunakan. Tentu saja kita menggunakan material ASTM A36 sesuai dengan gambar yang saya berikan ini. Selanjutnya, tentukan kondisi pembebanannya. Tambahkan juga gaya yang bekerja pada struktur, meliputi beban statis, beban mesin, peralatan atau beban lain yang ditopang oleh script frame ini. Juga gaya dinamis, beban yang diakibatkan oleh getaran atau tiup. Atur kondisi batas seperti boundary condition-nya untuk menentukan titik tumpuan dan penguncian fixed supportnya. Kemudian jalankan simulasi. Untuk menjalankan simulasi ini, gunakan static study untuk menganalisis distribusi tegangan, stres, regangan atau strain, dan perpindahan atau displacement. Juga menganalisis global dengan cara
tekan search, cari yang ada yang namanya remote load atau mesh seperti gambar di bawah ini. Berikan pusat arah beban yaitu Y location sebesar 2000 dan berikan force-nya juga sebesar 35.586 Newton. Kesimpulan dari ini ada tampilan yang sudah dianalisis secara global. Tahap terakhir adalah mengidentifikasi area kritis. Fokuskan perhatian pada area dengan tegangan tinggi dan konsentrasi tegangan atau stress concentration seperti sambungan las atau titik tumpuannya. Ini adalah tampilan di mana setelah keluar dari analisis global tadi. Selanjutnya menganalisis struktur lokalnya. Setelah analisis struktur global, perlu dilakukan analisis lokal untuk mendapatkan hasil konsentrasi stres yang kritikal pada struktur skid frame. Pada analisis struktur lokal, ini kita akan meninjau lebih lanjut titik konsentrasi stresnya yang kritikal ini. Analisis struktur lokal dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan bagian kritis. Tentukan titik yang paling kritis pada struktur skid frame. Selanjutnya membuat model 3D-nya. Memasukkan model 3D di mana titik kritikal tersebut berada tadi. Jadi sudah mendapatkan titik pada struktur tadi, yaitu di sambungan A-beam dan juga C-section. Maka kita perlu membuat model 3D pada kedua sambungan tersebut, seperti pada gambar di bawah ini. Berikutnya, terapkan beban dan tumpuan yang sesuai dengan kondisi nyatanya. Gunakan refined mesh dengan elemen yang lebih kecil untuk meningkatkan akurasinya. Pilih opsi fixed untuk fixture atau penyangga dan berikan force sebesar 4 ton. Kemudian letakkan titik-titik penyangga atau titik panah yang hijau ini, dan juga titik-titik beban atau force titik panah yang warna merah, sesuai dengan seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Jadi hasil simulasi yang telah dilakukan pada skid frame ini, dengan memberi gaya sebesar 39.222 Newton pada struktur dengan lokasi beban pada koordinat Y sebesar 2000 mm tadi, menunjukkan tegangan maksimumnya atau von Misesnya sebesar 71.676 MPa. Hasil analisis menunjukkan bahwa tegangan maksimum masih berada dalam batas kekuatan material. Kesimpulan ini diambil dikarenakan string baja karbon yang digunakan adalah 250 MPa, sedangkan beban maksimal yang dihasilkan dari simulasi hanya menunjukkan angka 71.676 MPa. Kemudian pembuatan welding prosedur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah melakukan pemodelan analisis struktur, ini kita masuk di tahapan fabrikasi. Mulai dari sebelum kita melakukan fabrikasi, kita ada pembuatan welding procedure specification atau biasa disebut WPS. Welding procedure specification atau WPS adalah dokumen yang sangat penting dalam dunia pengelasan. Hal ini karena WPS digunakan untuk memastikan kualitas pengelasan, kepatuhan terhadap standar dan keamanan. Lanjut, ada teori proses pengelasan. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu menggunakan busur listrik. Next. Lanjut, ada teori welding procedure specification. WPS singkatan dari welding procedure specification yang merupakan dokumen tertulis yang berisi prosedur pengelasan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk tukang las dalam melakukan pekerjaan pengelasan. WPS dibuat sebelum pengerjaan pengelasan dilakukan yang harus memenuhi standar yang berlaku. WPS mencakup informasi seperti bahan-bahan yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, proses yang harus diikuti, dan teknik yang digunakan. Next. Berikut ada penjelasan dari WPS yang digunakan, dan seperti gambar yang di samping bisa dilihat sendiri. Oke, next. Simpulannya, WPS memiliki peran yang sangat signifikan dikarenakan WPS memiliki informasi yang penting. Selain itu, WPS juga memiliki fungsi yang diantaranya adalah memastikan komponen yang dilas memenuhi persyaratan desain, membantu dalam perekrutan tukang las, membantu dalam menyelesaikan inspeksi cepat, mengurangi risiko pekerjaan yang gagal, dan masih banyak lagi. Next. Lanjut, di proses pengelasan dan NDT atau non-destructive test, testing adalah serangkaian metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, integritas, dan properti material, komponen, atau struktur tanpa menyebabkan kerusakan fisik pada objek yang diuji. MPI atau Magnetic Particle Inspection adalah salah satu metode non-destructive testing yang digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan atau cacat tingkat permukaan pada material ferromagnetik. Next. Berikut ada gambar dari weld dan NDT. Next. Next. Nah, pastinya kita membutuhkan alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk proses NDT menggunakan metode MPI atau Magnetic Penetration Inspection yang dilakukan pada struktur skid frame. Yaitu ada penggaris, kapur, center, welding gauge, magnetic tube, ada sensor cylinder, dan magnetic. Next. Tahapan pengerjaan proses pengelasan. Pertama, kita harus memahami weld dan WPS. Lalu menentukan titik sambungan yang akan dilas, mulai melakukan persiapan alat dan bahan yang digunakan pada pengelasan, melakukan parameter mesin las sesuai dengan WPS, melakukan proses pengelasan dan dokumentasi. Untuk tahapan pengerjaan NDT, melakukan pengecekan pada jauh sebelum menggunakan weld tersebut, membaca desain yang sudah disediakan, memastikan penerangan pada lokasi NDT yang sudah mencukupi standar, membersihkan penggunaan pengelasan dari kotoran, pengaplikasian WPCP pada permukaan pengelasan, pengaplikasian black magnetic in pada permukaan pengelasan, identifikasi cacat dan dokumentasi dan catatan. Next.
Hasil dari evaluasi, ketika proses tadi dilakukan, kami menemukan titik masalah yang memiliki cacat yang kami rekomendasikan perbaikan dan kelompok yang melakukan pengawasan pada titik masalah tersebut. Titik masalah tersebut dapat dilakukan berikutnya. Next. Berikut hasil inspeksi kami pada kelompok lain. Di sini kami menemukan cacat, korosi dan lebar di sisi arah area pemasasan. Dan untuk mencegah kondisi tersebut dapat dilakukan dengan pembersihan hasil pemasasan dan pemanasan elektrolit tidak apa. Next. Kesimpulannya, inspeksi menggunakan metode ini sangat penting dilakukan pada hasil pemasasan. Hal ini dibuktikan pada hasil yang kami lakukan pada salah satu titik pemasasan. Terbukti jika hasil pemasasan tersebut tidak dilakukan inspeksi menggunakan metode ini, maka ada antara proses sosial yang tidak ada teridentifikasi. Dan hal ini dapat berburu hasil pemasasan tersebut tidak dibagi. Next. Terima kasih. Mungkin proses adaptasi dari kelompok 6 tentang istilah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.